Saya mau khotbah di sini yaitu be a light, jadilah terang. Waduh, rupanya sehati. Di sini Bapak Pendeta baru kirim kemarin. Jadi buat saya untuk robah firman, udah nggak robah-robah banyak, cuma beda-beda dikit. Karena be a light sama pribadi yang berdampak itu sama. Cuma satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Tapi artinya sama. Saya percaya kalau saudara dan saya mau di tahun 2025 ini, tadi dikatakan how great our God, Tuhan begitu baik, kita bisa nyampe di tahun ini karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sudah buat kepada Tuhan, apa yang kita udah berikan kepada Tuhan. Saya sampai udah umur 72 ini saya bilang, saya udah kasih apa sama Tuhan. Today, hari ini, minggu yang baru, make a new resolution. I want to give something for God. Kadang-kadang kita pikir the new resolution tahun ini goal saya mau beli rumah. It's good. Tahun ini saya mau baca Alkitab. That's good. Tapi apakah di dalam new resolution di tahun 2025 ini, apakah kita mempunyai hati I'm gonna be blessed to people because I'm blessed, so I want to be blessed. Be blessed to people, berarti hidup yang mempunyai dampak kepada orang lain. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah mencatat go to the world and preach the gospel. Berarti ada something di dalam hidup kita yang Tuhan sudah invest di dalam hidup kita. We have to share. Jangan makan terus. Tiap minggu datang ke gereja, pelayanan kagak, ditegur ngambek. Tapi ada yang kita mesti beri kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat ikut Tuhan, menyangkal diri dan pikul salib menyangkal diri, bolak-balik aja. Jadi di dalam tahun 2025, I believe jemaat yang di sini hidup yang berdampak. Wherever is happen, I still follow Jesus. Amen. Saya tetap melayani di mana-mana. Tidak ada tempat yang enak di dalam melayani, karena Tuhan sudah berkata menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Dan itu saudara pegang tahun 2025 I'm gonna do my new resolution. Tapi bagaimana menjadi terang? Bagaimana? Tadi udah dibilang tadi apa Pak Pendeta tadi bilang semangat yang baru. Apalagi tadi? New me. Oh, me you. I'm gonna tell you, kalau mau berdampak kepada Tuhan, minta kepada Tuhan hati yang baru. Dan Alkitab mencatat, God will give you a new heart. Alkitab mencatat, minta kepada Tuhan, dan hati yang baru ini hanya Tuhan yang bisa berikan. Bagian kita memelihara hati yang Tuhan berikan kepada kita. Yehezkiel 36 akan menjawab. Yehezkiel 36 ayat 26 akan menjawab pertanyaan kita. You want to do something 2025. Minta kepada Tuhan. God, I need you give me a new heart. Kalau saudara masih dengan hati yang 2024, you cannot do anything. Because when you brand new start yang baru, semua baru. Jangan cuma kitchen yang baru, restroom yang baru diperbaiki. But your lifestyle mesti hidup yang baru. Dan itu berdampak yang dinamakan pribadi kita berdampak ya buat orang lain. Jangan hidup just for me. Hidup. Be blessed. Amen. Bagaimana? Supaya kita bisa berdampak kepada orang. Karena Yehezkiel 36 menjawab itu. Alkitab mencatat, mari kita buka.
mau menjadi pribadi yang berdampak, number one, yaitu you have a new heart, hati yang baru. New heart, Yehezkiel 36 ayat 26 berkata begini. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Isn't it amazing? Aku akan memberikan, Yehezkiel 36 ayat 26, memberikan kepadamu hati yang baru. Mau hidup yang berdampak, mari minta kepada Tuhan. Tuhan can do it. With God nothing is impossible. Siapa mau hati yang baru di sini? Saya mau lihat yang angkat tangan. Benar-benar. Oke. Yang angkat tangan cuma 2 tangan. Angkat benar-benar surrender. Hanya Bapak Pendeta. Jadi Bapak Pendeta, can you come over here? I'm gonna show you something. Tepuk tangan bagi Tuhan. Soalnya cuma dia yang tangan 2-2. Berarti yang lain setengah-setengah surrender. Alkitab mencatat begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini hati yang baru. Nggak ada apa-apa ya. Terus apalagi kata Alkitab? Roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan apa? Menjauhkan tubuhmu hati yang keras. Ini hati yang keras hanya Tuhan yang bisa angkat dari kita. Tunggu ya Pak. Pegang bagi-bagi ini hati baru ini. Tuhan mau angkat hati yang keras. Ini hati keras. Ini hati keras Tuhan yang angkat. Katakan amin. This is our heart 2024. Bitterness, anger, jealousy. This is here. Nanti Tuhan angkat. Kalau you mau mempunyai dampak yang besar buat pribadi yang berdampak, you have to take this one. Anger, jealousy, gossiping, apa yang cepat tersinggung, this has to be destroyed and throw away. This is you have to. Amen. Yes. And then how great is our God? And he said, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat Tuhan berikan kepada kita. Isn't it amazing? This is amazing. Dan ada pesan menjadi pribadi berdampak di tahun 2025. Amen. Beri tepuk tangan. Jadi Bapak, take it. That was amazing. This has to be destroyed. And hanya Tuhan yang bisa beri. And if God give you a new heart, Alkitab mencatat, jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. You have to look after your heart. Jangan bilang, Tuhan tolong jagalah hatiku. No, excuse me. God already gave you a new heart. You the one look after your heart, not God. Karena disitulah terpancar fountain. Alkitab berkata the fountain of life. Orang kalau lihat kita, aduh, baru ketemu orang udah happy lihat kita. Orang udah senang kalau you hidup yang berdampak. Begitu ketemu orang-orang, aduh gue suka sekali kalau dia ada. Dia belum ngomong apa-apa karena the fountain of life keluar dari pancaran mukanya. Hello, how are you? Jadi orang yang berdampak. 2025, I want to see. Next time if I come, saya akan lihat
Ini yang dulu cuma begini, sekarang sudah begini. Yang dulu cuma narik, sekarang udah pimpin pujian. Yang dulu udah ini, sekarang udah bisa share the word of God. Dan hidup yang berdampak. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara udah mulai hidup kita, udah mulai berdampak. Hati-hati memilih teman. Karena Alkitab berkata, jagalah pergaulan kita. Karena pergaulan yang rusak. Alkitab mencatat Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Bahasa Inggrisnya lebih strong. Will be destroyed. Kan ada orang begitu ketemu, how are you? Not very good. Bangun pagi-pagi. Kalau orang tanya how are you? I'm great. I'm thankful bisa bangun. Saudara bisa sampai hari Minggu di sini dingin-dingin. He make sacrifice. Dingin-dingin ada di rumah Tuhan. Jangan pikir, oh dingin males. Saya kalau mau khotbah pagi, saya tuh pagi-pagi tengah malam jam 4 pagi saya udah kebangun. Oh besok mau pergi ke gereja. Jangan telat. Kita yang menunggu Tuhan. Bukan Tuhan tunggu kita. Karena kita selalu minta lebih banyak kepada Tuhan. Daripada Tuhan minta kepada kita. Tahun 2025. Write your plan with pencil. And give the Lord the eraser. Amen. Give, write with pencil, but the eraser give to the Lord. Ada ini man, no. Enggak semua yang kita minta Tuhan kasih. Hati-hati bergaul. Bergaul dengan teman seiman, bukan udah pilih-pilih, but jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi seperti kupu-kupu. Saudaraku tahu kupu-kupu kemana dia pergi? Ke kembang-kembang. Itu kupu-kupu kalau dia terbang orang senang sekali lihat. Jangan jadi lalat. Lalat cuma ada di tempat sampah. Setiap orang, lalat Australia. Saya belum pernah lihat lalat sini. Tapi Australia kalau musim panas banyak sekali lalat. Tidak ada dijual di toko pemukul kupu-kupu, ada pemukul lalat, benar nggak? Suami saya, musuh banget sama lalat. Di rumah kita, di dalam warna kuning, di luar warna biru. Nggak tahu di sini kalau musuh sama lalat. Tiap lalatnya banyak sekali di Australia. Wah, itu. Coba kupu-kupu di mana dia pergi? Ke kembang-kembang, lalat. Bawa sampah sini ke sampah sini, bawa sini. Kan nggak ada lagu. Kan waktu kecil, I don't know, you still remember that song. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Waktu saya masih kecil itu, nggak ada kan bilang lalat-lalat yang lucu. Nggak ada, orang kalau ketemu lalat mau dibunuh. Tuh. Ada orang kemana dia pergi, aduh dia lagi datang. Nggak ada di sini, ada di sana sini. Aduh dia lagi, mendingan kalau kita pesta dia jangan diundang deh. Karena begitu ketemu, aduh gue sebel sama ini, sebel sama ini, sebel. Semua dia sebel, nah mana dong yang lu mau. That's man or woman yang not be grateful. Orang kalau not be grateful di mana dia pergi. Padahal persoalannya dia biangnya. Dan has to be destroyed. New heart. Tuhan bilang apa? Dan ku berikan hati yang taat. Isn't it amazing? Tahun 2025 God give a great gift kepada kita. Hati yang baru, angkat hati yang keras, beri hati yang taat. Bukannya kayak itu great great gift dari Tuhan. Come on.
Itu adalah hadiah yang besar daripada Tuhan. Yesaya 36 ayat 26. Adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Saya lagi bilang luar biasa. Kita jaga hati kita. And tetap have relationship dengan Tuhan. Soalnya di dalam Alkitab mencatat Yohanes 15 ayat 7. Alkitab mencatat begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang engkau minta. Engkau akan menerimanya. When God give you a new heart, keep your relationship with the Lord. Punya relationship. Apa aja yang kamu minta. Bahasa Inggrisnya desire. Baru ingat-ingat di hati. Saudara dapat. Saudara pernah gak pengalaman begitu? Saya percaya saudara banyak sekali pengalaman baru. Baru ingat-ingat. Saudara dapat. Ada. Banyak kan? Baru ingat-ingat mau cari parkir. Aduh, yang gampang-gampang aja deh. Cari parkir mana? Ada yang keluar. Miracle. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang saudara bilang, aduh kebetulan dia mau keluar. In life tidak ada yang kebetulan. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi barang siapa yang mengasihinya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Suatu pagi saya mau pergi ke gereja. Ini saya mau cerita mengenai desire. Nah, rumah kami di kamar kami di atas bisa lihat orang punya kebun ya. Suka ngintip-ngintip. Terus saya lihat, aduh. Nah kalau winter lemon banyak buahnya. Saudara tahu lemon dong? Lemon yang kuning. Lime yang hijau. Tahu dong bahasa Inggris. Awas kalau nggak tahu. Lemon and lime beda. Jadi saya bilang, aduh ntar pulang. Saya tuh pengen minta lemon sama tetangga. Pengen. Kan begitu lihat-lihat tetangga punya apa. Ngintip-ngintip. Pengen. Udah gitu pergi ke gereja ini hari Minggu. Saya khotbah di tempat lain di lansia. Udah gitu saya lewatin terus saya lihat-lihat. Waduh dia punya jeruk bali besar banget segini. Terus saya bilang ada jeruk bali ya. Saya udah mau pulang. Ibu gembala situ bilang sesol. Tebak apa? Mau jeruk gak? Tebak gua mau lemon jeruk bali. Dia bilang tahu nggak anak saya punya jeruk tapi jeruknya jeruk apa? Jeruk itu gede-gede begini kayak jeruk Bali. Saya bilang, hah? Itu jeruk? Iya, itu jeruk. Teman, saya pikir jeruk Bali. Saya sih ada fotonya sampai saya foto itu buat ilustrasi khotbah. Saya bilang, hah? Kok ada jeruk begini? Iya nggak tahu tuh. Tapi bukan jeruk Bali. Bukan. Bener jeruk. Bener itu lemon. Saya bilang, begitu saya ambil. Ya ntar saya bawa pulang ya. Di rumah saya nggak percaya loh. Saya kupas kayak jeruk Bali. Dalamnya, asamnya kayak lemon. Sometimes we ask God the small things. God give us the big. But we don't know. Kita nggak tahu kalau itu berkat yang Tuhan kasih. Dan kita nggak percaya. Banyak mujizat yang terjadi. Kita nggak percaya kalau itu dari Tuhan. Tuhan udah kasih satu paket yang gede. Kita nggak percaya kalau itu Tuhan. Coba pergi ke dokter. Berdoa. Dokter kasih obat sembuh. Kita bukan terima kasih kepada Tuhan. Kita bilang, memang ini obat hebat. Memang ini obat hebat. You ask God. But you say obatnya yang hebat. Amin. Tuhan bisa pakai obat untuk menyembuhkan saudara dan saya.
Bukan obat yang hebat. Our God is a healer. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pengen jeruk yang kecil, tapi Tuhan kasih yang besar. Sampai di rumah gak percaya. Coba pendeta lagi itu. Akhirnya saya bilang, ya gak bisa dimakan. Terus kata Pak Gary, udah bilang jeruk, lu bilang lemon itu. Kan minta jeruk, saya mintanya jeruk. Tuhan dikasih yang besar, dikasih besar gak percaya. Sometimes a miracle already happen in your life. And you not realize this is miracle. And this is our God. Is an awesome God. Expecting a good miracle 2025. Karena Tuhan yang kita sembah adalah miracle worker, promise keeper. Saya percaya saudara di sini mau dipakai Tuhan semua. Mempunyai dampak yang besar. I'm so blessed dapat ini. Topik ini. Because topik ini is not only for you, for me too. Saya mau jadi dampak yang besar. Saya juga mau pendeta. Yang pendeta berdampak. Bukan pendeta yang cuman. Jawab aja sendiri. Jangan jadi pendekar. Kita mau berdampak. Saudara yang dikasih Tuhan. Hati yang baru. Roh yang baru. Dan hati yang taat. Amazing, Tuhan kasih hati yang taat loh. Cuma Tuhan yang robah. Kita doain orang gak bertobat. Berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang touch. Kadang-kadang kan kita udah doain. Gak pergi ke gereja. Gak tobat-tobat. Excuse me. You bagian you doa. Bagian Tuhan yang mempertobatkan orang. Jangan take credit. Gara-gara dia. Gara-gara saya berdoa dia bertobat. Excuse me. You only small part. Tapi Tuhan mau menyelamatkan dia. Amen. Tepuk tangan bagi Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan ngambek. Kalau bisa ada di sini. Tuhan yang pilih. Bukan pendeta. Dia bilang. Gue udah pintar. Salah dikit. Kok keluar aja deh. Keluar deh lo. Kalau masih ada yang panggil Tuhan masih punya belas kasihan. Kalau ada yang bilang biarin aja deh dia keluar dah. Tuhan bisa ganti siapapun di melayani dia. 2025. Faithful to Jesus. Faithful to God. Itu opa udah 81. Masih rohnya menyala-nyala. Tiap ketemu saya dari jauh. Haleluya. Nah, itu semangat. Itu hidup yang berdampak. Kalau ketemu. So tua kita. Udah kasihan. Udah tua. Udah gak bisa. I don't want to make a friend with people like that. Tapi ntar dia tua. Gue gimana ini. Haleluya. Puji Tuhan. But sometimes annoying. Kalau saya khotbah dia teriak dari belakang. Haleluya. Tepuk tangan. Aduh gue jadi bingung dari mana tuh suara. Opak di belakang. Saking semangatnya. Rohnya menyala-nyala. Sampai masa tua dia rohnya luar biasa. Melayani Tuhan. 2025. Hidup berdampak buat orang. Biar saudara diberkati. Dan kedua yang terakhir. Yang kedua. Yang pertama new heart. And the second one. Yeskel 26 ayat 27. Alkitab mencatat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Begitu dia kasih hati yang baru. Dia mau tinggal bersama kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi kita hidup menurut ketetapan Tuhan. Dan dia bilang apa? Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Berpegang dan melakukannya. Yang drive hidup kita di tahun 2025 adalah Jesus. Dia kasih hati yang baru. Dia gak mau tinggal sama yang gelap-gelap ini. Aduh. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3-4. Dia bilang Tuhan berfirman. Jadilah terang dan terang itu jadi. Dan Allah memisahkan terang itu dengan gelap.
Saudara yang ada di dalam terang, Tuhan pisahkan sama yang gelap. Tuhan gak mau lihat gelap. Terang dulu datang baru gelap hilang. Amen. Jadi begitu ada terang, gelapnya didestroy. Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Ada Holy Spirit. Makanya jaga hati kita. Saudara dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita doing good. People balasnya gak bagus. Balasnya gak enak. Anggap aja itu investment di atas. Amen. Aduh, sakit hati banget. Gue udah bikin begini. Dia balasnya ini. Tapi saudara ingat. Itu udah di-destroy semua. Amen. Udah bitterness. Minta maaf, orang gak kasih maaf, biarin aja. Nanti dia yang bitter-bitter terus. Kita udah freely. Kita minta sorry, dia gak kasih sorry. It's okay. Kalau kita duluan minta sorry, paling ini kalah. Oh berarti dia yang salah. It doesn't matter. Kalah di depan manusia tapi kita menang di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Apa sih susahnya? Alah, gengsi di depan manusia. Tapi kita diangkat oleh Tuhan. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. New heart, new life, new spirit. Dia bilang dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Hidup kita Tuhan yang buat. Kita gak bisa. Coba pikir ya, kalau kita ada di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita mau bohong, kita gak enak sama diri kita sendiri. Benar gak? Aduh gue gak enak mau bohong. Benar gak? Sekali waktu kita belanja. Itu orang. Oh enggak Pak Gary lupa gak bawa duit 50 sen kali waktu itu. Terus saya ini pendeta. Pak Gary bilang nanti saya balik, I'll give you back. Terus saya bilang, gak usah lah 50 sen. Coba lihat tuh pendeta, gak tahu aturan. Pak Gary bilang, enggak kita ada utang loh 50 sen. Itu dia balik, itu jauhkan. Hey, gue lupa tuh 50 sen kasih kita. Nggak enak di hati. Itu yang namanya God. Tuhan yang drive hidup kita. Mau bikin salah juga nggak betah. Tapi kalau Tuhan tidak drive your life, you bikin salah, you nggak rasa itu salah. You pikir itu normal. But lama-lama kita udah mulai masuk ke dalam lembah kekelaman. Remember that 2025. Jaga hati kita. Karena dia bilang, roh diam, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturan. Banyak sekali peraturan-peraturan Tuhan. Sebetulnya saya khotbah di tempat yang lalu. Sebetulnya peraturan Tuhan itu buat bikin kita kenyamanan. Amen. Supaya kita nyaman. Coba kalau Tuhan bilang boleh mencuri. Gak bisa taruh barang hilang. Kata Tuhan bilang boleh mencuri. Pegang terus. Coba. Kalau Tuhan bilang boleh berzina. Kemana-mana suami istri gandengan terus. Ya dong takut diambil. Orang free. Tapi peraturan Tuhan selalu membuat kita comfortable. For you and me. Dia bilang membuat kamu peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara boleh baca firman dari satu buku. Ada orang dia bilang, gue udah baca Alkitab 50 kali. Tersinggung sedikit marahnya Najbilah min Jalil. 50 kali baca buku. Tidak baca dengan spirit. You cannot transform your life. Karena firman ini, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. This is firman Allah. Dia turun ke bumi, dia jadi sama kita. You read the Bible like you talk
to Jesus. You still make relationship with Jesus. 2025 kita nggak bisa berdampak di luar if you don't have good relationship with Jesus. Ingat baik-baik, semua kita di sini Tuhan mempunyai rencana yang indah. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan di 2025 or not? Jangan stay. Yang semua ingat baik-baik. Ini udah gak ada ya. Jealousy, anger, bitterness. Ada yang berantem dari tahun 2024, 2023, 2022. Sampai udah tahun baru masih aja marah. Di sini nggak ada ya? Nggak ada Bapak? Nggak ada. Haleluya. Tepuk tangan nggak ada. Ada yang marah sama pendeta dari tahun 2000 sampai sekarang? Nggak ada. COVID. Kalau ada yang marah, Pak Pendeta seger begini, saya rasa Pak Pendeta nggak simpen marah. Kalau simpen marah. Saya datang tahun lalu masih begini. Datang tahun ini masih begini. Aduh, hati yang gembira. Flourish, terpancar kehidupan. This is you don't have any bitterness. Hati yang taat. Kuberikan hati yang baru. Tahun baru, hati yang baru. Hati yang taat. Dan roh yang baru di dalam hidup kita. Yeah. Jeremiah 29. Aku memberikan kamu masa depan. Melayani Tuhan punya masa depan yang indah. Ujung-ujungnya keselamatan. Amen. Mari sama-sama kita belajar tahun ini. Mempunyai hidup yang berdampak kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara hidup berdampak kepada Tuhan. Berkat Tuhan akan mengikuti kita. Kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Bukan kita cari berkat, berkat ikut kita. Karena Tuhan tahu all we got blessing. Because we gonna bless people. Tuhan kasih kesehatan. Tuhan berkati financial kita. Itu yang kedua. Tapi jadi berkat untuk orang. At least next year. Satu orang bawa satu jiwa. Gak apa-apa. Satu orang satu aja. Satu aja setengah mati cari. Ajak dia. Tanya dia. Doain. Ajak ngopi. Sacrifice. Bawa satu. Bangku ini penuh. Bawa satu aja. Nggak usah satu orang bawa 10. Bawa satu. New beginning 2025. Hidup yang berdampak. Indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Amen and amen. Are you blessed?